Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini spesial SNBT 2023. Jadi saya akan memberikan pembahasan simulasi SNBT tahun 2023 untuk kali ini khusus materi penalaran umum. Dan semua materi ini saya ambil dari website kemendikbud.go.id, yaitu tepatnya di simulasi tes bp3.kemdikbud.go.id. Nah, ini soal pertama berhubungan dengan penalaran umum. Negara T di sini, negara T negara kepulauan dengan biaya logistik tinggi. Jadi negara T di sini biaya logistik tinggi. Mengapa di situ? Karena infrastrukturnya tidak merata. Jadi infrastruktur tidak merata. Tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Berarti di sini manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut? Yang pertama, pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan. Betul ini. Sudah dijelaskan bahwa infrastrukturnya tidak merata. Makanya di sini pemerintah membangun infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan. Berarti di sini benar. Pemerintah memberikan kebijakan insentif untuk yang kedua, I2, bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Tidak dijelaskan di sini berhubungan bahwa kebijakan insentif pajak, ya. Berarti di sini salah. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada pada pulau yang sama. Otomatis di pulau yang sama, di situ infrastrukturnya juga sama. Ya, sehingga tidak perlu memilih menggunakan jasa logistik tertentu di situ, otomatis sama. Apabila mudah dijangkau. Bagi yang tidak mudah dijangkau, ya tidak mudah dijangkau. Kalau pulau yang sama, pulau ini mudah dijangkau, berarti satu pulau itu mudah dijangkau semuanya. Berarti tidak perlu di sini. Berarti salah. Perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Iya. Dikarenakan di sini logistiknya itu bisa dijangkau semuanya, walaupun hati-hati di situ biaya logistik tinggi. Jadi biaya logistik tinggi, tapi dengan jaminan di sini wilayahnya semuanya dapat dijangkau. Nanti intinya seperti itu. Berarti perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Berarti benar. Konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan layanan jangkauan pengiriman yang luas. Jadi tidak perlu di sini karena semuanya bisa dikirim. Jadi semuanya bisa dijangkau. Jadi tidak perlu memilih. Jadi di sini salah. Untuk nomor 2. Nah, di sini penalaran umumnya. Buah mangga mengandung vitamin C. Ya, kita fokus di buah mangga dulu. Buah mangganya apa yang di situ? Vitamin C, mengandung vitamin C. Terus yang kedua antioksidan, ya, antioksidan. Kekebalan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, ya, mampu menahan di situ melawan infeksi virus, ya, melawan virus. Dan yang terakhir di situ ada mencegah kanker dan juga menurunkan kolesterol. Jadi ini adalah manfaat dari buah mangga. Manfaat dari buah mangga di sini. Secara langsung, ya, dikonsumsi secara langsung di sini. Yang pertama, harga buah mangga. Jadi manakah dua simpulan? Hati-hati pertanyaannya, ada dua simpulan yang mendukung
bacaan tersebut. Harga buah mangga menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Manfaatnya iya, tapi harga di sini tidak dijelaskan. Berarti masih kurang tepat. Jumlah buah mangga yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah mangga untuk mencegah kanker. Di sini tidak dijelaskan. Terus kita juga bisa menyimpulkan sendiri bahwa semakin banyak buah mangga yang kita konsumsi belum tentu juga ya semakin kita tercegah dari kanker, tidak. Yang penting di situ kontinuitas, kan, rutin di situ ya. Itu kita ambil dari luar bacaan di sini. Tapi kalau berdasarkan bacaan malah sudah pasti salah karena tidak dijelaskan di situ jumlah buah mangganya, hanya buah mangga saja. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Ya, simpulannya karena di sini mampu mencegah kanker. Otomatis ini tadi yang kedua salah ya. Yang ketiga di sini betul. Banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan. Mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari risiko. Betul juga di sini. Banyak produk kesehatan. Nah, tidak dijelaskan produk kesehatan menggunakan ekstrak. Jadi bukan masuk dalam bacaan tadi. Jadi dua simpulan yang mendukung adalah banyak penderita kanker yang mencari buah mangga untuk pengobatan dan mengkonsumsi mangga disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Nomor 3, kebiasaan tidur. Hati-hati di sini bacaannya. Kita harus jeli dalam membaca detail. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk. Jadi posisi tengkurap buruk. Ya, jadi posisi tidur tengkurap itu buruk terhadap kesehatan misalkan karena memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher ya, tekanan pada bagian punggung dan leher. Terus juga bisa menyebabkan kesemutan. Tapi di sini posisi tidur tengkurap ini juga ada manfaatnya karena membuka saluran pernafasan sehingga mengurangi dengkuran, mampu mengurangi dengkuran. Maka di sini kita cek di sini manakah yang pasti benar. Ya, yang pasti benar. Orang yang mengalami kesemutan tidur orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap, bukan kebalik ini. Posisi tengkurap menyebabkan di situ mengalami kesemutan, ya. Berarti di sini kurang tepat. Kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Di situ tidak dijelaskan juga ya informasi ini, hanya menyebabkan kesemutan. Orang yang memiliki gangguan pernafasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap, bukan. Cuma tidur tengkurap mampu membuka saluran pernafasan, bukan bisa menyembuhkan orang yang mengalami gangguan pernafasan. Nyeri punggung dan leher dialami oleh orang yang mendengkur, bukan orang yang tidur tengkurap, bukan orang yang mendengkur. Dengkuran sebagian orang tidur tengkurap berkurang, ya itu betul. Karena tidur tengkurap membuka saluran pernafasan sehingga mengurangi dengkuran. Berarti yang paling tepat di sini adalah yang terakhir ini. Apabila sudah siap panen, hati-hati kata-kata di sini. Kata pertamanya di sini panen. Kalau siap panen, ya, siap panen itu jeruk di situ terasa empuk jika ditekan. Empuk jika ditekan. Yang kedua, kulitnya kuning langsat. Jika tergores aroma wangi, ada aroma wangi. Nah, jika siap panen ini nanti terus dengan ciri-ciri seperti itu, maka mengakibatkan nilai jualnya tinggi. Ya kan? Sedangkan yang ditanyakan di sinilah buah terasa keras, berarti kebalikan dari empuk. Berwarna hijau, kebalikan dari kuning. Tidak mengeluarkan aroma, berarti kebalikan dengan aroma wangi. Ya, otomatis kebalikan dari siap panen. Otomatis di sini jeruknya belum siap panen. Ya, belum siap
panen untuk keterangan yang ada soal di atas ini. Bagi yang tepat adalah yang pertama. Jangan tertipu dengan nilai jual tinggi nih. Ini efek dari atau yang ditimbulkan akibat kualitas panennya bagus. Jeruknya empuk, warnanya kuning, aromanya wangi, maka menimbulkan nilai jual tinggi. Sedangkan yang ditanyakan adalah keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma. Otomatis belum siap panen. Wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerja tersebut memiliki penilaian kinerja yang sangat baik 2 tahun berturut-turut. Hati-hati di sini. Jadi diberikan wisata ini jika memiliki kinerja baik selama 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja sama atasannya. Lah pekerja C di sini disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kerja, hati-hati di sini, sangat baik tahun kemarin ya, hanya tahun kemarin. Maka di sini harusnya 2 tahun berturut-turut. Otomatis di sini pekerja C tidak bisa mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapatkan hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Salah. Jadi ini adalah simpulan yang pasti salah. Dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi dewasa ini berarti sekarang ya. Perusahaan di sini kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Berarti dewasa ini ya sekarang. Berarti sebelumnya kan masih belum menggunakan. Dengan pemanfaatan ini konsumsi bahan bakar jadi efisiensi bahan bakar ya. Jadi efisiensi bahan bakar yang paling mungkin ya, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Di situ tidak dijelaskan hematnya harus dijelaskan hemat bahan bakar ya. Di situ kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Di situ tidak dijelaskan detail seperti itu, hanya dewasa ini berarti yang sekarang banyak orang menggunakan. Berarti yang lebih tepat di situ adalah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat, karena sebelumnya kan semuanya menggunakan berbahan bakar bensin atau solar misalkan, berbahan bakar minyak misalkan seperti itu. Nah, dewasa ini banyak yang sudah, berarti kan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Ini yang lebih tepat. Tapi kita cek coba. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Di situ tidak dijelaskan juga. Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X ya. Jadi ini yang paling jauh. Jadi yang terakhir ini sudah pasti salah. Jadi yang paling tepat adalah yang ketiga, yaitu kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan menjadi semakin. Di sini ada deret. Jadi 5 ke 7 di sini bertambah 2, 7 ke 9 juga bertambah 2, 9 ke 11 juga bertambah 2, 11 ke 13 juga bertambah 2. Berarti sebelum 5 di sini atau 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka yang tepat adalah yang 3 ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal. Ya, kelulusan tertinggi ya, hati-hati, kelulusan tertinggi. Berarti yang lulus kita bagi semua siswa. Yang pertama 26 yang lulus. Totalnya dijumlah dengan yang gagal 14 berarti 40. Dikali 100%, 100 bagi 40 2,5 berarti 52. 52 tambah 13 65%. Yang kedua di situ 28. Ya, dibagi totalnya juga 40 dikali 100%, 100 bagi 40 2,5 dikali 28, 56 ditambah 14 70%. Yang ketiga di situ 32 dibagi keseluruhan ya, keseluruhannya ini 40, keseluruhannya ini juga 40,
ini 60 keseluruhannya. Hati-hati di sini, ini 60 dikali 100%. Berarti sama aja 320 dibagi 6, 3,333% ya. Yang keempat di situ totalnya adalah 40 juga. Berarti 25 yang lulus dibagi 40 kali 100%. Berarti 2,5 dikali 25, 50 tambah 12,5, 62,5%. Yang kelima adalah 14. Totalnya bukan 40 tapi 30 per 30 dikali 100%. 140 bagi 3 berarti kurang lebih 46,66666 ya persen. Berarti yang paling banyak adalah yang kedua, yaitu 70%. 2 dus minuman dibagikan ke 4 kelompok kerja. Ada 2 dus minuman. 2 dus minuman itu ya. Kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Berarti B sama dengan 2C. Kelompok A mendapatkan setengah bagian keseluruhan. Nah, enak. Berarti kelompok A di sini kelompok A saya jawabkan di sini. Kelompok A setengah dari keseluruhan. Berarti setengah dikali 2 dus. Berarti dapat 1 dus minuman. Yang A di sini. C dan D mendapatkan pembagian yang sama rata. Berarti C sama dengan D. Setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Berarti isinya ya dapat 24 kotak otomatis di sini. Menjelaskan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah kotak minuman. Untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima A, ya informasi dari yang nomor 2 sama nomor 4. Jelas sekali di sini. Dan berikutnya di sini yang ditanyakan adalah pengunjung terendah. Jumlah pengunjung terendah dari kedua fasilitas. Ada perpustakaan sama museum. Kita jumlahkan hari Senin di sini berarti 420, Selasa ini 370, Rabu 425, 460 di sini, maaf 460. Kamis di sini 450. Jumat berarti di total ketemu 480. Terbanyak hari Jumat di situ dan yang terendah hari Selasa. Karena diminta terendah maka hari Selasa 370 pengunjung. Demikian pembahasan simulasi SNBT tahun 2023 untuk materi penalaran umum. Sebelum saya akhiri, pesan moral dari saya di sini. Kesuksesan milik orang yang selalu berusaha, bukan yang hanya berpangku tangan. Terima kasih. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.